Ini pelajaran tentang keluarga. Annal insaniyan bagi lahu idza ra'a inda ahli ahadan an yas'al. Hendaknya seseorang itu jika melihat keluarganya atau istrinya, khususnya ini kan suami istri, istrinya bersama seseorang, hendaknya dia bertanya siapa dia. Atau kalau bahasa simpelnya atau bahasa yang lebih komprehensif, hendaknya seorang suami atau kepala rumah tangga itu memonitor, mencek pergaulan istri dan anak-anaknya gitu. Hendaknya mencek dan memonitor, mengetahui pergaulan istri dan anak-anaknya. Karena penanggung jawab. Makanya Nabi bertanya, siapa orangnya? Siapa sih dia? Gitu. Karena kata para ulama, karena bisa jadi istrinya itu bergaul dengan orang yang salah. Ada banyak teman yang kalau datang tuhaddithuhum bi ahaditsa ya'thamuna bima biha minal ghibah wa ghairiha. Ada banyak teman yang kalau datang ke rumah itu yang dibicarakan adalah hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram. Ghibah, ngomongin orang, bicara gosip dan seterusnya. Ada orang juga mendekati keluarga kita niatnya nggak bagus dan bisa jadi memprovokasi. Itu dijelaskan para ulama. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena banyak teman-teman atau artinya di masyarakat ada teman istri kita itu kalau ke rumah tanya semuanya. Tas'alu matan 'anil bait. Dia tanya tentang rumah. Wa amma yaf'alu zawj. Dia tanya kerjaan kita sebagai suami. Artinya dia tanya istri kita, apa sih kerjaan suami kamu? Laki lu tuh kerja apa sih? Laki lu tuh ngapain aja sih? Terus ditanya. Amma yaf'alul ibn. Lalu ditanya tentang anak-anak. Gimana sih anak-anak? Tapi niatnya nggak bagus nih orang. Niatnya nggak bagus. Nah banyak istri itu polos aja cerita. Amma yaf'alu akhuk, sampai ditanya keluarganya gimana. Terus ditanya, dikorek. Lalu kata Syekh Utsaimin, nanti ada yang baru diikat, digoreng lagi. Oh, suamimu kerja di sini ya? Kaifa ma yu'tikum illa kadza? Kenapa kok tas kamu nggak ada yang branded sih gitu loh? Atau kenapa sih kamu punya ini? Harusnya kan dengan suami kamu posisinya seperti itu, ini harusnya lebih nih gitu. Mikir aja nih. Hatta tufsida al-mar'ata ala zawjiha. Sampai dibuat nih istri suudzon sama suaminya. Gara-gara nih lisan-lisan teman-teman. Atau ditakut hati-hati loh. Kamu tuh harus jaga ketat suami kamu. Suami kamu itu karirnya bagus. Jangan main percaya sama laki-laki gitu kan. Akhirnya dibuat orang curiga sama suaminya sendiri. Coba kalau suami kamu tidur, kamu buka handphonenya. Lihat. Kamu harus dampingin. Di luar sana tuh nggak sehat. Jadi dibuat yang awalnya dia ini istri percaya 1000% sama suaminya berkurang. Gara siapa? Teman-teman. Dan masih banyak lagi. Ada yang ngomongin orang.
Atau ada yang istri kita nggak pernah tertarik dengan barang mewah, tapi semenjak bergaul sama Mbak Fulana ini, kok dia jadi minta barang-barang ini dan itu ya, padahal itu nggak pernah minta. Ini kan pergaulan. Gara-gara pergaulan. Ada istri nggak pernah pulang malam, gara-gara bergaul sama si A, si B, si C, pulang malam nih. Dan masih banyak lagi kasus di masyarakat tentu saja. Oleh karena itu, lihat Nabi kita SAW, Nabi cek, siapa nih? Ya, ini orang siapa sih? Atas temanmu ini siapa? Dan itu penting. Suami itu harus begitu aja, harus tahu. Bukan kepo, tapi bukan kepo negatif ya. Jadi harus tahu nih istri saya bergaul sama siapa. Jangan mentang-mentang dia gaul sama perempuan. Jadi kan sebagian suami itu sangat ketat kalau istrinya bergaul sama laki-laki, itu bagus, itu positif. Tapi ketika mereka tahu bahwa istri mereka bergaul sama perempuan, agak dilepas, agak dilosin, sama perempuan, ya wah biasa lah ibu-ibu. Enggak, ini juga harus dicek. Ini istri saya bergaul dengan siapa aja, orangnya seperti apa, baik atau enggak, lisannya gimana, hati mereka tuh gimana. Harus dijaga. Karena bisa bahaya. Dan banyak rumah tangga tuh rusak gara-gara ini. Gara-gara teman. Gara-gara teman. Jadi jangan udah gampang. Makanya jangan terlalu sibuk juga di kerjaan kita, sehingga kita sendiri nggak sempat mengetahui istri kita ini bergaul sama siapa aja. Dan harus peka, ada perubahan sedikit langsung pertama cek dosa-dosa kita, dan yang kedua pergaulan dengan siapa nih, kok bisa begini. Dan itulah konsep Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga dengan pergaulan anak-anak ya, pentingnya. Nah seringkali kita nih selektif dengan pergaulan anak-anak tapi lupa dengan pergaulan istri kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan para ulama mengatakan salah satu cara menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah dengan mengontrol, di samping mendidik, di samping mengajarkan agama, tapi harus mengontrol pergaulan mereka, harus cek pergaulan mereka. Dan kita harus berani mengkat, walaupun sebelumnya menasihati, artinya bilang, coba sampaikan ke teman kamu, jangan bilang begitu. Kalau nggak bisa 2 kali, jangan bergaul sama dia. Jaga hubungan baik silahkan, tapi
jangan duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Karena pas kalau ngomongin orang, jelek-jelekin orang, terus buat istri nggak percaya dengan suami, itu fatal. Itu sangat fatal, sangat fatal.